Nah, kenapa kita harus melakukan penyortiran dini, teman-teman? Jadi, ini makhluk hidup. Dalam satu lubuk ini biasanya populasinya 100 sampai 200, bahkan bisa sampai 500, bahkan sampai ribuan orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan di video kali ini teman-teman gue mau ngasih tips buat teman-teman semua yang memang di tempat pribadi masing-masingnya pada breeding cupang atau kadang ngawinin cupang dan emang jualan cupang juga. Jadi gue mau ngasih tips kepada teman-teman untuk melakukan penyortiran sejak dini. Jadi sejak anakan cupang kita dari usia muda kita udah mulai sortir, teman-teman. Satu contoh ini di tempat teman-teman, ini dari usia 2 bulan kurang, ini udah gue mulai lakukan penyortiran secara bertahap, teman-teman ya. Dan sekarang usianya ini udah 2 bulan setengahan lebih, udah mau 3 bulan. Masih alhamdulillah prosesnya masih bagus, masih banyak yang mutasi tuh, masih kelihatan merah-merah. Kecuali yang selo biasanya udah nggak bakal merah lagi. Nah, kenapa kita harus melakukan penyortiran dini, teman-teman? Jadi ini makhluk hidup. Dalam satu lubuk ini biasanya populasinya 100 sampai 200, bahkan bisa sampai 500, bahkan sampai ribuan orang-orang. Tujuan kita melakukan penyortiran dini itu, teman-teman, ini makhluk hidup. Meskipun kita rawat dengan baik, dengan sehat, jaga air, jaga pakan, ada aja tiba-tiba momen terserang penyakit, sakit semua, mati massal. Atau enggak kita nggak tahu ada predator, ada apapun. Kalau di sini biasanya ada kodok, ditelorin kodok, mati semua lubukannya. Tujuan penyortiran dini itu agar hasil ternakan kita punya penerusnya. Kita masih punya generasi penerus yang kita dapetin dari penyortiran dini itu, teman-teman ya. Misalkan kita awal-awal udah nyortir 10 ekor, seminggu kemudian 20 ekor, 30 ekor. Paling enggak minimal banget kita udah punya 50 ekor generasi penerus yang bakal kita jadiin indukan selanjutnya. Terus bakal kita jual juga. Nah, untuk penyortiran ini kriterianya apa aja ya? Tergantung jenis, teman-teman ya. Karena ini FCCP Red Head, jadi ya otomatis yang gua sortir itu, yang bakalan gua sortir pertama itu yang warna merah duluan, yang udah kelihatan pecah warnanya. Nah, seperti ini kan teman-teman udah bisa lihat tuh. Mana yang warna merah, yang masih warna dasar, yang yang udah selo. Nah, kita sortirnya yang udah merah banget. Itu yang kita sortir, kita ambilin. Meskipun nggak menutup kemungkinan yang merah di awal itu bisa jadi selo lagi, nggak masalah. Yang penting kita sortir dulu dan kita punya generasi penerusnya duluan. Mencegah terjadinya nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita punya generasi penerusnya. Dan tadi gue udah nyortir ini, teman-teman, FCCP Yellow, FCCP Red Head, sama yang ini yang ikan-ikan warna-warni nih, galaksian nih. Nah, ini juga ada gue melakukan penyortiran dini. Kalau ini gampang patokannya. Kalau ikan-ikan warna itu gue biasanya ngangkat yang udah jadi selo, terus total warnanya udah lebih banyak. Nah, ini rata-rata masih pada selo doang, belum keluar total warnanya. Karena tadi yang udah kelihatan warna-warnanya udah gue sortirin. Meskipun masih ada beberapa tuh yang baru notol sedikit. Gak apa-apa, ini masih panjang prosesnya. Ini seumuran sama yang red tadi, masih panjang umurnya, insya Allah. Makanya kita sortir dulu yang udah kelihatan potensi jadi bagus. Karena untuk ikan warna ini, yang mutasi lebih dulu, yang notol lebih dulu, bakal yang nanti jadi full block duluan, itu biasanya itu yang bagus buat dijadiin terusan, temen-temen ya. Karena dia punya kecenderungan gen yang lebih cepat mutasinya dibanding saudara-saudaranya yang lain tuh. Terus tadi satu lagi gue nyortir ini nih, Yellow FCCP. Yellow FCCP masih sama, patokan nyortirnya sama kayak yang red. Kita pilih yang udah mutasi jadi kuning dulu. Cuma kalau emang nggak ada, paling nggak kita sortir yang udah kelihatan besar, terus ekornya kan kelihatan tuh, kita sortir duluan. Nah,
gua kasih lihat nih yang udah gua sortir tadi. Alhamdulillah ini dia teman-teman ya hasil sortiran gua. Ini yang yellow, ini yang red, itu yang ikan warna-warni. Tapi gua nggak mau ambil gambar yang lebih dekat karena takut nanti kena teguran komunitas lagi. Nah ini bakal gue botolin semuanya dulu, baru nanti bakal masuk ke dalam galon-galon pembesaran. Nah di dalam galon-galon ini adalah saudara-saudaraannya yang barusan gue sortir. Ini gue sortir langsung masuk ke dalam galon tuh, lihat. Udah pada mulai flaring, ngedok tuh, bahkan udah ada yang bikin gelembung. Oh, paling enggak penyortiran dini itu membuat kita lebih aman gitu untuk stok indukan selanjutnya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, karena ini makhluk hidup, banyak kemungkinan dilubukan kena penyakit. Meskipun kita udah jaga pakan, jaga air, masih banyak kemungkinan itu yang harusnya bisa kita cegah melalui penyortiran dini ini. Paling enggak tuh kan yang merah-merah tuh, ini juga masih warna dasar tuh, cuma emang ekornya lumayan lah bagus. Kalau yang kuning belum pada pecah, ada yang udah pecah juga tuh warnanya. Rata-rata merah ya. Alhamdulillah stoknya jadi aman. Nah untuk yang ini nanti gue bakal botolin yang baru. Jadi kayak gitu teman-teman ya, untuk membuat stok ikan kita tetap ada untuk indukan selanjutnya masih berlangsung terus. Apalagi kalau kita taruh dalam galon kayak gini, ini lebih cepat nih pertumbuhannya. Ini 2 bulan berikutnya aja ini udah bisa kita breeding lagi jadi indukan. Kita udah punya generasi selanjutnya. Jadi begitu terus aja muter. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, yang penting yang kita sortir itu kita tahu adalah ikan-ikan yang berpotensi mutasi warnanya udah lebih baik dibanding saudara-saudaraannya. Pokoknya ya teman-teman belajar kalau di ikan multi, ikan-ikan yang koi lah pokoknya, otomatis rata-rata yang udah jadi selo udah notol-notol, kecuali yang dia sisiknya fancy, beda lagi. Cuman paling gampang ya cari aja yang udah selo udah notol-notol. Kalau untuk FCCP ya yang udah kelihatan hilang warna dasarnya. Untuk jenis-jenis lain ya teman-teman pelajarin juga. Intinya penyortiran dini ini penting buat menjaga keberlangsungan hidup indukan di farm kita. Oke, semoga bermanfaat teman-teman video dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.